Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Mungkin kita bisa mengingat Kidung Jemaat nomor 375, hanya satu ayat, namun menantang setiap orang apakah cukup konsisten untuk mengikut Yesus atau tidak. Liriknya seperti ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, senada dengan kidung tersebut, di dalam Kidung Pasaman Kristen Jawa juga ada, yaitu nyanyian nomor 137, judulnya Manggul Salib. Yang bagian refrennya seperti ini. Kula tuan kiataken sageta tahan susah. Nah, lagu ini merupakan sebuah doa untuk memohon kekuatan, sebab ketika kita mengikut Yesus itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tantangan dan hambatan senantiasa menghadang kita. Nah, apakah kita sanggup melakukan hal tersebut seperti ketika kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat atau dari Kidung Pasaman Kristen Jawa tadi? Ataukah kita hanya mampu menyanyikannya secara penghayatan, namun dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mampu melakukannya? Nah, atau kita lebih menyukai lagu-lagu atau nyanyian rohani tentang berkat-berkat yang akan melimpah ketika kita mengikuti Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita seimbang dengan panggilan untuk mengikut Dia. Kita mengenal istilah manggul salib sebagai gambaran bahwa panggilan orang Kristen untuk mengikut Dia adalah meneladan kepada Yesus sendiri yang telah memanggul salib sampai ke Bukit Golgota, mati di dalam penderitaan untuk mentaati kehendak Bapanya untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, dan kita sebagai umatnya, kita mendapat panggilan untuk juga meneladan Dia, seperti Dia memikul salib. Kita tahu pula bahwa salib adalah lambang kehinaan dan penyangkalan diri. Nah, panggilan ini tidak bisa tidak kita harus lakukan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tetap konsisten dalam kehidupan kita untuk memikul salib? Sebab tantangan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya itu pasti ada dan selalu nyata di hadapan kita. Nah, ada beberapa hal supaya kita bisa tetap konsisten di dalam mengikut Yesus memikul salibnya. Yang pertama, janganlah kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Ini berdasarkan pada ayat yang telah kita baca tadi, yaitu ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya siapa dirinya, yaitu Dia adalah Mesias yang harus mati, harus menderita, mati, sengsara, dan akhirnya dibangkitkan pula pada hari yang ketiga. Dan itu merupakan hal yang sudah direncanakan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu adalah kehendak Allah yang pasti akan terjadi di dalam kehidupan Yesus.
sebagaimana yang sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Bagaimana reaksi murid-muridnya ketika mendengarkan Yesus mengatakan bahwa dia harus menderita, sengsara, mati, kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga? Petrus yang langsung bereaksi secara spontan. Ya. Dia kaget mendengar perkataan Yesus karena di dalam pikirannya seorang Mesias tidak layak menerima perlakuan seperti itu. Ya. Petrus lalu menarik Yesus dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Ini bisa kita baca pada ayat yang ke-22. Kalau dalam bahasa Yunani, kata-kata Petrus itu hanya 3 kata saja, singkat. Ya. Hiliosoi Kyrie. Nah, secara sederhana artinya kira-kira begini. Astaga, Tuhan, janganlah Allah membiarkan hal itu menimpa engkau. Nah, mendengar ucapan Petrus yang demikian itu, Yesus lalu menegur Petrus dengan keras. Ya. Pada satu sisi, Yesus memahami bahwa Petrus mengungkapkan hal itu karena kasihnya kepada Yesus. Petrus merasa tidak tega kalau orang yang dikasihinya harus mengalami penderitaan seperti itu. Namun, di sisi lain, Tuhan Yesus memahami bahwa kehendak Allah harus terjadi. Dan ada karya iblis di balik perkataan Petrus. Iblis menggunakan kelemahan Petrus, menggunakan pikiran Petrus untuk mengalihkan Yesus dari karya penyelamatan Allah yang harus terjadi, yang harus dia lakukan. Nah, tetapi kita lihat dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus tetap taat kepada kehendak Allah, yaitu dia akan tetap memikul salib, mengalami penderitaan sampai mati. Ya. Nah, betapapun pahit dan sakit yang harus dia lakukan, yang harus dia alami, tetapi dia lebih taat kepada Bapaknya daripada keinginannya sendiri. Maka Yesus pun menegur Petrus. Di sini kita melihat bahwa seandainya seseorang lebih mengandalkan kepada pikirannya sendiri, maka ia bisa menghindari atau melanggar kehendak Allah. Sebab logika kita kadang-kadang hanya menerima sesuatu yang baik, yang nyaman, atau yang enak-enak saja. Nah, ringkasnya kita hanya mau berkat saja. Padahal sangat jelas bahwa orang Kristen juga harus melakukan kehendak Bapa, bagaimanapun pahitnya hal itu. Nah, disinilah kadang-kadang terjadi pertentangan. Apakah kita harus setia melakukan kehendak Allah atau kita mengikuti kehendak kita sendiri? Nah, di dalam ayat ini kita melihat bahwa Allah menghendaki, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita jangan semata-mata mengandalkan pengertian atau kehendak kita sendiri. Nah, yang kedua, agar kita tetap konsisten di dalam mengikuti Yesus adalah kita memiliki komitmen total. Ini kita bisa baca pada ayat yang ke-24. Nah, di sini Yesus tidak hanya menyampaikan pengajarannya kepada Petrus, tetapi juga kepada murid-muridnya yang lain, bahkan termasuk kepada kita sekarang ini. Dalam ayat ini, ayat yang ke-24 ini ada 3 kata kerja yang perlu kita cermati, yaitu yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib, dan yang ketiga mengikut aku. Ketiga kata kerja itu bukan hanya syarat biasa saja yang harus dipenuhi oleh pengikut Yesus, tapi lebih dari itu, dia harus merupakan dasar di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengikut Yesus. Nah, yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri
berarti tidak lagi mementingkan keinginan sendiri, melainkan mementingkan apa yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mementingkan kehendak kita, tetapi kita menyangkali kehendak kita, yaitu dengan cara mentaati kehendak Allah. Yang kedua, memikul salib. Yesus tidak menyuruh kita memikul salib yang Dia pikul sampai ke Golgota, tetapi di dalam ayat itu dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti Dia harus memikul salibnya, bukan salib Kristus, tapi salibnya. Ya, salib kita sendiri. Ini lebih pada kiasan atau istilah yang dikenakan kepada para pengikutnya untuk mau juga menempuh jalan yang berat dan penuh penghinaan di dalam mengikut Yesus. Pengikut Yesus bukan saja harus rela dihina karena Kristus, tetapi lebih dari itu, pengikut Yesus harus siap untuk rela mati demi Kristus. Pengikut Kristus tidak boleh lari dari pergumulan dan perjuangan yang berat dan pahit di dalam menjalani kehidupan imannya di dalam Kristus. Kemudian yang ketiga, mengikut Dia. Kalau kita melihat seseorang mengikuti orang lain, orang itu pasti ada di belakang. Kemanapun orang yang diikuti pergi, dia akan berada di situ juga. Nah, mengikut Yesus berarti berjalan di belakang Yesus. Berjalan di belakang Yesus berarti mengubah apa yang harus kita utamakan dalam hidup ini dan belajar memahami apa yang diutamakan oleh Yesus. Kata mengikut juga memiliki arti perpindahan, peralihan. Kalau dalam istilah milenialnya, mengalami transformasi kehidupan. Nah, hal yang ketiga yang menjadi cara supaya kita tetap konsisten mengikut Yesus adalah memberikan prioritas pada hal-hal yang kekal. Ini ditulis pada ayat yang ke-25 sampai ke-28. Bagian ini menjadi suatu penegasan bahwa barang siapa mau menyelamatkan nyawanya dengan jalan menyangkal Kristus serta meninggalkan Kristus, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi apabila kita sudah mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus, tetapi pada suatu ketika kita menyangkal Dia di hadapan manusia, maka kita disebutkan akan kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa dalam arti yang lebih dalam tidak hanya mati, tetapi mereka akan kehilangan persekutuan yang harmonis dengan Tuhan, kehilangan persekutuan yang harmonis dengan Kristus. Dan berarti juga kelak kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Allah di surga. Ini akan terjadi ketika kita tidak memprioritaskan masa depan kita ketika kita sudah tidak ada di dunia lagi dan hanya lebih memprioritaskan kehidupan kita pada saat ini dengan cara menyangkal Yesus. Nah, akhirnya kemuliaan akan dinyatakan kepada Yesus Kristus setelah Ia mengalami sengsara dan maut Ia kalahkan. Bahkan kemuliaan itu tidak hanya dinyatakan kepada Yesus saja, tetapi juga kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus dan setia sampai akhir memikul salibnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah bersedia dihinakan, menderita, mati di atas kayu salib bagi kami semua. Dan kami telah melihat bagaimana Engkau mengalahkan maut bagi kami.
Bapa di surga, kuatkan kami agar kami senantiasa meneladan kepada Kristus yang tetap taat di dalam memikul salibnya untuk keselamatan umat manusia. Kiranya Tuhan juga ingatkan kami supaya kami tetap setia memikul salib kami, mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi dan mentaati semua pengajaran-Mu bagi kami, supaya kelak kami beroleh kehidupan yang seperti Tuhan janjikan bagi kami. Kuatkan kami Bapa, karena kehidupan kami dalam mengikut Engkau bukan kehidupan yang mudah, kehidupan yang penuh dengan pencobaan dan penderitaan. Kekuatan kami hanya padamu. Oleh karena itu, kami hanya menggantungkan kehidupan kami dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Mari Tuhan, Engkau berkarya di dalam hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami senantiasa tertuju kepadamu saja. Dan kami tetap setia sampai akhir memikul salib kami mengikut Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.